Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selma Monika Putri, NIM 1930505051, kelas 1957B. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang intuisi afirmatori. Intuisi afirmatori berupa pernyataan, representasi, interpretasi solusi yang secara individual dapat diterima secara langsung, self by evident, global dan cukup secara intrinsik. Intuisi afirmatori adalah representasi atau interpretasi berbagai fakta yang diterima sebagai suatu ketentuan dan dianggap benar atau terbukti dengan sendirinya, serta konsisten dengan sendirinya. Intuisi afirmatori bersifat menegaskan suatu representasi atau interpretasi. Intuisi afirmatori dapat diklarifikasikan ke dalam intuisi afirmatori semantik, yaitu semantik afirmatori, intuisi afirmatori relation atau relation affirmatory, dan intuisi afirmatori inferensial atau inferential affirmatory. Yang kedua, intuisi antisipatori. Intuisi antisipatori merupakan aktivitas mental yang berlangsung ketika subjek berusaha menyelesaikan masalah dan penyelesaiannya tidak secara langsung dapat diperoleh. Intuisi antisipatori mempresentasikan pandangan global, dugaan, dan klaim awal dalam sebuah pemecahan masalah mendahului bukti formal atau bukti analitik. Yang ketiga, intuisi konklusif. Intuisi konklusif merupakan upaya ringkasan secara umum dengan ide dasar pemecahan masalah yang sebelumnya telah ditekuni. Hal ini dapat terlihat ketika sejumlah klaim atau prediksi yang dapat dibuat kemudian menyusunnya kembali ke dalam suatu bentuk peta atau kerangka penyelesaian masalah. Baiklah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang perkembangan kematangan intuisi. Menurut Baylor, perkembangan intuisi seseorang dipengaruhi oleh tingkat kepakaran seseorang di bidang tertentu. Secara kualitatif, ada dua jenis intuisi, yaitu intuisi yang belum matang atau immature intuitions dan intuisi yang sudah matang, mature intuition. Keduanya dibedakan oleh tingkat kepakarannya pada suatu bidang tertentu. Intuisi yang belum matang sering dijumpai ketika seseorang masih berada pada taraf pemula di bidang tertentu, di mana pengetahuan analitiknya belum banyak mencampuri kemampuannya dalam menemukan wawasan-wawasan baru. Sedangkan intuisi yang sudah matang kebanyakan muncul ketika seseorang sudah menjadi pakar di bidang tertentu dengan modal struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Perkembangan kematangan intuisi seseorang digambarkan terbentuknya kurva U yang tidak linier. Melalui model tersebut, menjadi lebih mudah untuk dipahami bahwa intuisi banyak hadir dalam proses pemahaman atau pemecahan masalah ketika seseorang masih berada di taraf pemula. Dengan bertambahnya kepakaran, peran kemampuan berpikir analitik menjadi semakin dominan dan menekan kemampuan intuisi seseorang, dan intuisi kembali akan lebih sering hadir ketika seseorang sudah mencapai taraf pakar. Kali ini intuisi yang hadir berbeda dengan intuisi ketika menjadi seseorang pemula. Intuisi yang sudah matang
dilandaskan pada struktur pengetahuan relevan yang sudah terbentuk dengan baik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.